Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Amalia Husna dengan NIM 12030501661 dari kelas Ilmu Hukum D. Sini saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian luar peraturan perundang-undangan yang menjadi salah satu materi dari ilmu perundang-undangan. Baik, dalam menyusun peraturan perundang-undangan harus mengikuti atau sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tertuang dalam lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di dalamnya terdapat beberapa lampiran. Lampiran tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Salah satu lampirannya mengatur mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam lampiran tersebut dijabarkan ada 4 hal penting yang dirumuskan dalam 4 bab tersebut. Yang pertama, ada kerangka peraturan perundang-undangan. Bagian ini diuraikan dalam bab 1 pada lampiran kedua. Diketahui bahwa kerangka atau bagian luar peraturan perundang-undangan terdiri dari judul, pembukaan, batang tubuh, penutupan, dan penjelasan, serta lampiran apabila diperlukan. Dan kerangka inilah yang disebut dengan bagian-bagian luar peraturan perundang-undangan. Dengan adanya kerangka ini bisa mempermudah dalam pembuatan atau menyusun peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, harus lebih memahami kerangka yang di dalamnya, menjelaskan bagian-bagian luar peraturan perundang-undangan. Dijelaskan bahwa kerangka atau bentuk luar peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi. Baik, yang pertama ada judul. Judul undang-undang memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun, pengundangan atau penetapan, dan nama undang-undang. 2. Nama undang-undang dibuat secara singkat dan mencerminkan isi undang-undang. 3. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Yang kedua itu ada pembukaan yang terdiri dari A. Prase dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pembukaan tiap jenis peraturan perundang-undangan, sebelum nama jabatan pembentukan perundang-undangan dicantumkan prase dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin. Yang B, ada jabatan pembentukan undang-undang. Jabatan pembentuk undang-undang ditulis dengan seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma. Lalu yang ketiga, yang C, ada considerance, di mana diawali dengan kata menimbang. Considerance memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pokok pikiran pada considerance undang-undang, peraturan dari daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang menuliskannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Lalu selanjutnya yang D ada dasar hukum. Dasar hukum diawali dengan kata mengingat. Dasar hukum memuat yang pertama dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, yang kedua peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Lalu ada yang E, diktum. Diktum itu terdiri dari A, kata memutuskan, B, kata menetapkan, C, jenis dan nama peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, bagian-bagian luar peraturan perundang-undangan yang ketiga yaitu ada batang tubuh. Batang tubuh peraturan perundang-undangan memuat semua materi muatan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal. Pada umumnya, materi muatan dan batang tubuh dikelompokkan ke dalam A. Ketentuan umum diletakkan dalam bab 1. Jika dalam peraturan perundang-undangan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal. Yang kedua, materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum. Yang ketiga, ketentuan pidana. Jika diperlukan ketentuan pidana, memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma lapangan atau norma perintah. Lalu yang keempat, ada ketentuan peralihan jika diperlukan. Ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru. Lalu yang terakhir ada ketentuan penutupan ditempatkan dalam bab terakhir.
Jika tidak diadakan pengelompokan bab, ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir. Lalu selanjutnya, bagian luar yang keempat ada penutupan. Penutupan merupakan bagian akhir peraturan perundang-undangan yang memuat a. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaran negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, lembaran daerah provinsi, lembaran daerah kabupaten atau kota, berita daerah provinsi atau berita daerah kabupaten atau kota. Yang B. Penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan. Yang C. Pengundangan atau penetapan peraturan perundang-undangan. Dan D. Akhir bagian penutup. Contoh, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penetapannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Lalu yang bagian kelima ada penjelasan. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentukan peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasannya hanya memuat uraian terhadap kata frasa, kalimat atau padanan kata atau istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Dan bagian yang terakhir dari bagian luar peraturan perundang-undangan itu ada lampiran. Hal itu jika diperlukan. Dalam hal peraturan perundang-undangan memerlukan lampiran. Hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran yang dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.